Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Andi Siska Family. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini alhamdulillah aku bisa nge-share lagi dan membagikan videoku ya teman-teman. Kegiatan atau rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari ya. Dan ini malam hari aku lagi ngeberesin rumah ya. Ini sofanya sangat kotor, banyak debu gitu. Nah ini bantal-bantalnya aku mau singkirin dulu. Jadi ada nggak nih bunda-bunda yang samanya kayak aku, kalau malam hari itu baru sempat ngeberesin rumah karena pagi harinya itu direcokin oleh Dedek Gania ya, punya anak balita yang super aktif, sehingga aku untuk ngeberesin rumah itu butuh waktu yang betul-betul Dedek Ganianya lagi tidur. Jadi kalau Dedek Ganianya lagi tidur, aku leluasa dan bisa bebas buat beraktivitas di luar dari kamar. Karena kalau Dedek Ganianya lagi on atau lagi nggak tidur itu ya pasti dipantengin ya, atau diikutin terus, dipantatin gitu ya teman-teman. Kalau kita punya anak balita yang aktifnya luar biasa seperti aku, mungkin teman-teman kadang seperti aku ya, dimaklumi ya teman-teman. Namanya juga kita sebagai ibu rumah tangga itu pasti harus mengutamakan anak terlebih dahulu, Pak suami, baru kita bisa beranjak ke pekerjaan yang lainnya. Nah di sini kursinya aku udah pukulin pakai lap aja ya teman-teman. Lapnya itu aku pakai buat gibas-gibas. Apa sih namanya teman-teman? Kalau aku di sini ya pukul-pukul aja sih, pukul-pukul si kursi atau si sofa ini. Dan lanjut setelah debunya terangkat, di sini aku lap-lapin meja lagi ya teman-teman. Nah di sini mejanya juga lumayan kotor, aku pakai kanebo aja biar getah-getah atau apa yang susah kita angkat dengan menggunakan kanebo itu lebih memudahkan kita. Apalagi Dedek Gania itu sering banget yang main di meja ini, tangannya itu dikasih air lalu ditempel-tempel gitu. Ada nggak sih bunda-bunda yang anaknya seperti aku, kalau lagi megang air itu senang banget kalau tangannya dilengketin sama kaca, terus itu dilap-lap, digesek-gesek sampai tangannya atau si bekasnya itu melekat lama di meja. Jadi itu membuat mejanya aku itu cepat kotor teman-teman. Ada nggak sih bunda-bunda? Kalau ada bisa di-share atau dicoret-coret ya di kolom komentarnya. Nah lanjut, setelah lapin meja tamu ya teman-teman, karena disitulah aku menyimpan makanan dan minuman ketika aku menyuguhkan sesuatu kepada tamu-tamu aku yang datang di rumah. Nah di sini selain mejanya aku beresin, sofa kursinya juga aku beresin. Lanjut aja, ini di atas tempat lemari sepatu aku juga lap-lap ya teman-teman. Debunya juga lumayan banyak dan aku ngambilin barang-barang yang gak pantas dilihat. Nah ini dia si meja sepatunya udah rapi untuk bagian atasnya. Nah setelah itu aku berpindah lagi ke lemari kaca ini atau lemari yang serbaguna gitu ya teman-teman, karena di situ ada tempat makanan, ada cangkir, ada gelas. Pokoknya untuk perabotan rumah tangga aku itu yang berasal dari kaca atau terbuat dari kaca aku simpan dalam sini biar lebih aman dan gak terjangkau oleh anak-anak, dan terutama buat anak aku sendiri ya teman-teman. Karena kalau nggak disimpan dan dikunci rapat-rapat itu bisa jadi Dedek Ganianya yang akan picah-picahin barang-barang tersebut. Nah di sini nih lemarinya juga aku lap-lap ya teman-teman, karena pelaku utama atau tersangka yang kadang itu nggak kelihatan ya teman-teman, itu dia Dedek Gania yang suka banget simpan tangannya atau lap-lap tangannya itu di lemari ini, karena dia seneng banget teman-teman kalau lihat tangannya itu berbekas dan berbentuk ya, atau mainannya aja dilengketin di situ. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, namanya anak-anak ya harus dipahami dan dimengerti. Nah di sini lumayan lama ya aku ngeberesin si lemari kaca ini karena betul-betul sangat kotor. Aku baru bisa sempatin buat ngeberesinnya, dan jika tersangkanya udah datang, nah sebentar ini tersangkanya itu udah mau muncul ya teman-teman, karena di sini udah jam 8 malam ya.
Biasanya itu kalau sekitar jam itu dedek genenya itu udah keluar dari kamar dan cariin aku. Tersangka ya teman-teman, ya Allah, gak tahu mau ngomong apa ya teman-teman. Kalau di rumah itu dedek Ganianya itu paling riweh, paling apa ya, paling aktif, karena di rumah itu cuma ada aku, pak suami, dan dedek Gania. Jadi kalau dedek Ganianya itu nginap di rumah neneknya itu, aku juga merindukan suasana-suasana yang nyebelin dari dedek Gania ya. Jadi di sini teman-teman nemenin aku buat ngeberesin rumah sambil cerita-cerita tentang keaktifan dedek Gania ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, aku nggak tahu lagi mau ngedabing apa lagi, cerita apa lagi, dan teman-teman bisa request kok mau cerita apa dari aku. Insya Allah aku akan buatin videonya di video-video berikutnya lagi. Aku akan cerita-cerita apa saja yang bunda-bunda ingin tanyakan di channel YouTube Andi Siska Family. Nah, sambil ngeberesin rumah dan sapu-sapu ini, aku mau sapa-sapa ya bunda-bunda dan sahabat onlineku, kakak-kakak dan mas-mas yang selalu mampir dan mensupport channelku. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah dan dipermudah dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang selalu membagikan videoku di tab komunitasnya, aku ucapkan juga banyak terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan berjuta kebaikan. Dan teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel aku yang sangat sederhana ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, namaku Andi Siska Family. Aku seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar. Nah, aku di sini sehari-harinya akan men-share kegiatan aku ibu rumah tangga. Kadang itu aku ngeberesin rumah, belanja, masak, dan kadang juga aku berbikinan kue karena kadang itu ada pesanan dari tetangga dan teman-teman dekat. Kalau ada, aku bisa share videonya, tapi kalau nggak ada lagi pesanan ya yang aku share itu hanya rutinitas atau keseharian aku sebagai ibu rumah tangga di rumah yang produktif dan aktif. Nah, setelah dalam rumah udah beres dan kelar, lanjut lagi kita bagian teras rumah ya teman-teman, karena itulah dia urutan atau susunan dari ngeberesin rumah dari dapur ke ruang tamu ke teras rumah. Biar debunya itu atau kotorannya itu keluarnya satu arah. Kita juga nggak bolak-balik buat ngeberesin kalau kita ngebersihin rumah itu sesuai dengan susunannya. Karena kalau teras rumahnya di luar, wah kita kembali lagi masuk ke dapur. Nah, kalau kita mau dari tengah ke ruang tamu seperti ini, rumah aku ini teman-teman, bisa jadi kita ke belakang lagi bagian dapur. Nah, baru itu kita ke teras lagi. Ya nggak bisa gitu ya teman-teman, lebih baik kita dari belakang ke depan. Itulah susunan biar lebih memudahkan kita untuk ngeberesin rumah. Nah, di sini teman-teman, terasnya juga lumayan kotor ya, karena namanya debu itu sering hinggap beterbangan ketika angin sedang kencang ya teman-teman. Jadi sekarang itu musim pancaroba ya, musim hujan, dan lebih sering banjir ya di sekitaran pedesaan atau di daerah-daerah lain. Dan alhamdulillah untuk daerahku ini masih aman ya teman-teman. Semoga semua kita selalu dalam lindungannya dan musibah itu dijauhkan dari kita, karena sejatinya takdir Allah itu kita tidak bisa menolak, dan semuanya itu ada datangnya dari Sang Pencipta kita. Jadi kita harus tetap waspada dan selalu mengingat dan selalu tidak melupakan oleh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang selalu memberikan kenikmatan buat hamba-hambanya. Nah, di sini setelah terasnya udah kelar, jangan lupa juga ya di sini aku sapuin tempat parkiran. Sebenarnya ini sih teras rumah ya, tapi dijadikan parkiran karena namanya kita tinggal di perumahan subsidi itu lahannya kurang luas teman-teman. Masih perlu banyak lahan. Apalagi kalau anggota keluarga itu udah bertambah seperti anak. Misalnya hari ini aku masih punya satu anak, kita nggak tahu beberapa tahun ke depan kalau kita udah punya anak, rumahnya itu pasti masih banyak membutuhkan tempat-tempat ya.
misal tempat kendaraan dan misal kebutuhan yang lain teman-teman. Tapi sebisanya kita sebagai ibu rumah tangga, kita harus bisa mengatur tempat-tempat ini menjadi tempat yang lebih luas walaupun kelihatan sempit. Itulah tugas kita sebagai ibu negara di rumah. Oke, dan gak terasa kita juga udah mau di akhir video. Dan sebelum aku undur diri cie, aku mau ucapin ya buat teman-teman semua, jangan lupa selalu bersyukur apa yang kita miliki, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang selalu bersyukur, karena insya Allah rezeki kita akan ditambah dengan setinggi mungkin. Dan tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye bye teman-teman.